Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ini merupakan kesaksian yang cukup menguras air mata dan pastinya memberkati saudara sekalian. Saudara, mari kita langsung saja mendengarkan kesaksian ini dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ibu sama ayah gagal, kakak nggak mungkin ada di sini. Kakak nggak mungkin sekuat ini. Gitu kan, aku siap. Again, I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Tapi doa kamu apa sama Tuhan di saat-saat kalau sekarang kayaknya everything already lot better ya, gitu ya. I mean your relationship juga kamu bilang udah lebih dekat sama ayah. Justru sekarang tidak ada gap seperti dulu. Tapi di saat-saat berat, di musim berat kemarin gitu, apa doa kamu yang kamu minta sama Tuhan buat ayah dan ibu? Kuatin mereka, that's it. Karena kan maybe maybe you're strong enough, tapi orang tua kadang-kadang berbeda. Iya, makanya aku cuma minta kuatin aja. Kayak kalau aku dipanggil di sini, berarti kan PR-mu banyak ya Tuhan. Kan kasarnya gitu. Ada aku, ada keluarga dan lain-lain. Kuatin aja mereka gitu. Kalau aku minta dikuatin juga. Cuma yang paling selalu aku doain seperti ya udah kuatin aja mereka gitu. Jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Wow. Jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit. Jangan sampai jadi menarik diri karena kan you know. Iya. Jadi ya yang diminta cuma ya kuatin aja ya. Dan terbukti ya sampai hari ini ayah dan hati orang nggak ada yang pernah tahu ya. Cuma kan buktinya mereka masih berdiri sampai saat ini dan puji Tuhan sehat gitu kan. masih mengasihi kamu. Iya, jadi ya udah kuatin aja gitu kan. Aku siap. Again, I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Jadi yang paling aku doain during those time ya kuat aja, kuatin. Wow. Gitu. Karena even misalnya nih ada contoh-contoh kasus aku dibuang gitu misalnya kan, tapi kan enggak gitu. Kan mereka tetap harus kuat buat ngebuang aku kan. Jadi kayak udah kuat aja. Itu kuat, berat bukan hanya untuk anak ya. Karena untuk orang tua pun misalnya ada orang tua yang akhirnya memilih untuk back off dari anak, quote unquote membuang anaknya. Itu juga berat sebenarnya. Luka banget buat orang tuanya gitu. Apa sih panggilan kamu yang kamu rasakan saat ini sama? Kan aku percaya bahwa orang tuh nggak mungkin ya Tuhan tuh nyiptain orang, nggak mungkin Tuhan hari menciptakan Salma Vina Sunan hadir ke dunia ini tanpa purpose yang jelas, tanpa tujuan yang jelas dalam hidup ini. Dan must be reason, alasan hari ini kita ketemu dan ngevlog pun pasti nggak mungkin coincidence, nggak mungkin kebetulan. Itu kan pasti atas izinnya Tuhan. So kalau kamu sekarang berpikir apa menurut kamu yang menjadi panggilan kamu, purpose of your life? Buat saat ini gitu, I wanna be filled by God's love dulu. Kayak every daily gitu ya, kayak bringing my empty cup aja gitu ke dia, kayak fill it sampai akhirnya nanti sudah penuh dan aku bisa menumpahkan itu ke orang lain. That's so nice. Gitu. So kamu bawa gelas kosong kamu dulu supaya gelas kosong ini hati yang kosong. Bukan berarti hatinya kosong ya maksudnya. Ini perumpamaan analogi ya. Iya. So you bring karena kamu tidak mau mengasihi orang, memberikan cinta kepada orang dari cup atau gelas yang setengah terisi. Iya. You want overflow, yang penuh berkelimpahan. Jadi kamu tiap hari bawa kepada Tuhan gelas yang kosong ini supaya diisi penuh sama Tuhan. So when it's full or overflowing, you can bless many hearts. Wow. That is so deep. Wow. Apa aja? How come kamu nggak ini ya? Kalau dalam kan, again, hati orang kita nggak tahu ya. Keimanan orang itu kan nanti bisa kelihatannya dengan buah-buahnya, buah-buah kehidupannya. Tapi dari aku ketemu kamu the last time di acara Hotman Paris Show, long time ago, I think 4 years ago, sama sekarang, I think from what I see, you look a lot more calm, lebih tenang, lebih dewasa. Apa ini dari proses healing kemarin yang kamu jalani, yang kamu menarik diri? I think gini, I learned to keep my peace in a very chaotic world dengan cara sebenarnya gini Kamela nih, kalau aku setiap berdoa setiap hari ya, yang nggak pernah lupa itu cuma 2. Apa itu? Peace and wisdom. Karena damai sejahtera dan wisdom. Karena di kerjaan kita ini, kalau nggak minta peace,
hancur. That's right. Kadang-kadang tiba-tiba netizen ngomong ini, terus kayak kesel sendiri gitu. Orang bisa lempar kotoran, lempar tai every day on your cuma face. Cuma 2 itu aja yang buat aku kayak itu diminta setiap hari, nggak boleh lupa. Kalau yang lain boleh lupa, yang itu nggak boleh. Karena ini That's so deep. Jadi yang pertama dalam doa kamu selalu minta adalah kamu diminta damai sejahtera sama Tuhan. Karena aku selalu percaya bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Banyak orang yang guys, you know, like they're so famous, sangat terkenal, and then mereka mungkin naik private jet everywhere. Ini nggak ngomongin jauh, ini analoginya aja. Tapi nggak akan pernah tahu happiness yang kita put on our social media, it can be very different dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan keterkenalan lu, keviralan lu, uang lu, cannot. Hanya Tuhan yang bisa fulfill itu dalam hati lu. And then the second one is wisdom. Kenapa kamu minta wisdom? Itu yang mendewasakan. Luar biasa. Itu yang mendewasakan. Sama ya, kan kita percaya, maksudnya kan kita hidup selalu dibimbing Roh Kudus gitu kan. Ya kadang dengerin, kadang enggak gitu. Cuma maksudnya mencoba strive untuk ngikutin itu, karena dalam sehari-hari itu kan banyak banget ini itunya gitu. Jadi gampang buat kita lah merasa kayak capek deh, drain deh gitu. Dan kalau nggak ada 2 itu sih susah sih. Sulit ya. Iya. Mungkin I'm still meledak-meledak gitu loh. Dulu meledak-meledak. Maksudnya emotionally kadang kayak gitu, masih kayak gitu. Karena masih. usia juga kan masih sangat muda. Tapi enggak, aku 23 loh. Sekarang? Iya. Sekarang kamu masih 22, belum ulang tahun. Oh my god. Iya. Wow, lu dewasa banget sih untuk umur 23. Iya. Jadi waktu kita ketemu dulu pertama kali kamu umur berapa? 18. Oh my goodness. Tapi Kamel, ini sih yang mau aku tegasin sama all the youth ya. Iya. Tanpa perlu harus mengexperience certain things untuk make you grow up. It's good for you to ask wisdom on a daily basis. And nggak apa-apa, terserah orang mau bilang itu banget, nggak apa-apa. Because it's God's wisdom. Jadi kayak why not? Kenapa malu untuk ask for wisdom and jadi lebih tua dari teman-teman? Kadang kan suka gitu, gue mau ngikut alur aja, soalnya nanti dibilang lebih dewasa gitu kan. Iya. Banyak yang tua juga kelakuan kayak anak kecil, ya kan? Iya, setuju sih. Gitu. Jadi it's okay to ask for heavenly wisdom dari usia yang segini-segini. Iya, tapi gue setuju sih, maksudnya lo nggak perlu harus mendapatkan wisdom selalu dari experience things. Karena gini, lo nggak perlu mendapatkan wisdom bahwa seks di luar, misalnya free sex itu bisa mengakibatkan banyak hal yang buruk buat hidup lo, misalnya ya. You don't have to experiencing that thing, nggak perlu harus melewati pengalaman banyak banget, harus hop tidur dengan banyak laki-laki, and then baru lo sadar, oh ternyata nggak baik. I mean, you can ask for the wisdom from God, and then bisa juga melihat dari pelajaran pengalaman perspektif orang lain juga, misalnya nonton vlog ini atau belajar dari pengalaman orang lain bisa juga gitu. And then soal pernikahan, banyak orang bilang kayaknya pasti kamu trauma, pasti kamu, biasanya orang kalau udah pernah divorce, and then divorce kan kemarin umurnya quite early ya gitu, umur usia muda gitu. Sekarang is it one of your list prayer, yang salah satu doa kamu juga minta sama Tuhan dikasih pasangan yang seperti apa yang kamu minta sekarang sama Tuhan? Berarti kriteria ya? Yang pasti seiman. Itu harus wajib. Terus udah kayak gitu. Sevisi? Ya, satu visi, satu misi. Banyak sih. Harus emotionally stable gitu. Terus harus gini, kayak aku sadar kok aku gini, banyak keburukan lah gitu yang tersebar lah di mana-mana gitu, di Google gitu, track recordnya nggak bersih-bersih amat gitu. Karena aku juga manusia biasa gitu, tapi satu yang aku selalu minta adalah semoga mendapat mertua sih yang bisa terima aku gitu. Aku udah doain mertua loh, padahal belum ketemu. Jadi kayak bukan bisa semoga dikasih laki-laki yang bisa menerima aku, enggak ya, karena laki biasanya suka bisa nerima, keluarganya nggak bisa, susah. Gitu. Itu benar. Aku berdoa itu sih. Karena kan udah doa dari sekarang. Udah, karena kan stigma janda cerai seperti apa sih gitu. Dan kan nggak semuanya benar gitu yang orang-orang ngomongin tentang stigma janda cerai gitu. Jadi aku cuma bilang, God, nanti kalau ketemu, I pray that I can be bestie ibunya gitu, kita bisa jalan bareng, ayo apa segala macem gitu. Aku bisa ngurus orang tua, aku bisa ngurus orang tua dia gitu. Jadi berdoanya mah kayak gitu, karena jadi udah minta doa dari sekarang, minta dikasih mertua dan keluarga yang bisa menerima kamu apa adanya. Iya. Karena aku not holy, right? Jadi
karena nggak semua orang bisa terima itu. Pasti. Dan aku ngerti dan aku paham. Jadi ketika I got rejected, aku nggak pernah nyalahin orang itu ketika mereka nggak terima aku, karena ya iya sih, they're still daging, gimana dong. Makanya aku berdoa supaya ketemu yang bisa menerima dengan lapang dada, bisa menyayangi aku dan bisa menyayangi keluarga aku, menerima keluarga aku. Karena kan gini, maksudnya kan ayah juga sebagai pengacara kan pasti ada viralnya sendiri gitu. Dan kadang kan sama akunya cocok, takutnya sama ayah sama ibunya nggak cocok gitu, atau gampang. Dan kita kan udah ngerti orang entertainment. Iya gitu, kan mereka belum tentu ngerti gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi udah doa dari sekarang. Wow, that's nice. Oke, apa yang pengen kamu sampaikan, karena yang suka dan ngefans dan yang nggak suka sama kamu kan pasti ada, pastilah gitu. Dan haters, fans pasti banyak juga memberikan komen, terlepas dari apapun gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada ya sebutlah orang-orang yang memberikan komen yang negatif ke kamu atau haters? What would you say to your haters? I actually got nothing to say sih, mau ngomong apa gitu. Kayak dulu aku suka balas-balasin. Dulu masih kelihatan kok di komennya gitu, suka balas-balasin, masih ada gitu track recordnya di IG aku. Dulu suka ngebalas-balasin, kalau sekarang udah kayak ya like what God says, forgive them because they don't know. Udah gitu aja. So dia sekarang udah gak balas-balasin lagi? Enggak, ampuni karena mereka tidak tahu. Ya kan? Gampang. What's your plan now? Pengennya ngapain Salma sekarang? Tetap masih pengen dalam dunia entertainment dong? Enggak sih kayaknya. Oh iya? Kamu tuh bukannya senang jadi artis, enggak? Enggak? Kamu tuh pengen jadi apa sebenarnya, Ma? What's your passion? Pengen jadi apa? Counselor sebenarnya. Apa, marriage counselor atau life counselor? Udah sekolah juga sih di psikologi. Kayak bimbingan pelatihan gitu. Jadi counselor aja. So you love to helping people? Christian counselor lebih tepatnya gitu. Kenapa pengen jadi counselor? Karena lo tuh kan jadi tempat sampah lo counselor. Iya memang. People stress. Memang. Dan itu sudah terjadi saat ini. Itu sudah terjadi, teman-teman aku udah sampahnya ke sini gitu. Dan kenapa karena kamu ngerasa saat kamu kemarin juga lagi banyak masalah juga you need a counselor juga? Enggak. I need a counselor waktu itu, cuma aku merasa kayak kan the Bible says gitu bahwa kayak your experience bisa jadi terjadi karena bisa membantu other people. That's biblical. Jadi kayak that's what I want to do in life gitu. Siapa tahu dengan segala macam experience aku yang ada kurangnya ada lebihnya bisa bantu orang. Dan aku nggak pernah mau ngomong kalau aku nggak pernah ngalamin itu. Jadi kalau ditanya ini gimana nih, oh sorry gue nggak tahu sih, gue belum ngalamin. Kalau saya ditanya yang lain and I know I've been through that kind of thing before, ya pasti aku jawab. Dan ya maksudnya ya I think aku suka aja dengerin orang ngomong, suka dengerin, suka jadi tuh kalau dengerin orang ngomong 5 jam 6 jam I don't mind, sampai pagi juga I don't mind untuk dicurhatin sama orang gitu. Enggak, I don't mind. Berarti mah panggilan kamu adalah untuk serving orang lain gitu ya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak kesaksian seorang perempuan di video tadi, bagaimana dia mengikut Tuhan. Ada banyak persoalan-persoalan yang dia alami. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau katakan bahwa mengikut Tuhan tidak sia-sia. Upah kita besar di surga. Namun demikian, ya, ketika kita menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, ya, kita harus ingat bahwa bukan berarti kita bebas dari segala persoalan, kita bebas dari segala masalah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa mengikut dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kita harus menyangkal diri, artinya ya kita harus berani membayar segala harga yang kita alami demi mengikut Kristus. Ada salib yang dipikul, ada beban yang kita pikul saudara dalam Tuhan. Ya, ada beban yang pastinya merintangin setiap jalan kita. Ya. Tapi bagaimanapun mengikut Kristus, walaupun berat, walaupun susah, ya, tidak sia-sia. Ya, upah kita besar di surga. Ya. Tuhan menjanjikan bahwa setiap kita yang hidup di dalam Kristus
maka kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Ya. Dan hal yang terpenting adalah kita hidup di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan dalam segala aspek kehidupan kita, ya, kita tetap memuliakan namanya. Bahkan ketika kita di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa mengikut Kristus, upah kita besar di surga. Mungkin di dunia ini kita tidak mengalami kebahagiaan, mungkin kita sering mengalami berbagai ujian, berbagai persoalan. Namun saudara dalam Tuhan, di dunia ini kita sementara. Dunia ini bukan tempat kekal bagi kita. Tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga kelak. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, kitab Wahyu menulis bahwa di sana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah kebahagiaan kekal. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ya, jangan membuat iman kita goyah. Jangan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Jangan membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah dengan persoalan demi persoalan yang ada, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin berseru kepada Tuhan. Dan kita semakin percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Hal yang terpenting adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita tetap mempercayakan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita juga wajib taat akan firman Tuhan. Ya. Kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab. Kita jadikan Alkitab sebagai standar kehidupan kita. Kita jadikan Alkitab sebagai dasar dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kita juga terberkati dan mereka memuji, memuliakan Tuhan di atas kerajaan surga. Saudaraku dalam Tuhan, banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana para nabi, bagaimana para rasul mengalami berbagai masalah, berbagai goncangan iman. Tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa kalaupun di dunia ini mereka tidak dapat apa-apa, mereka punya upah yang besar di dalam kerajaan sorga. Jadi iman mereka tidak sia-sia. Ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan mari kita tetap memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Salam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.